Iya, sekali lagi kami silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara dialog sama warga, kami silakan untuk menempati kursi yang sudah kami sediakan, dan juga untuk para kepala OPD, kami silakan untuk menempati kursi di depan bersama Bapak Wali Kota Cirebon. Dari Sabora ya? Ya, dari Sabora. Iya, Sabora dari RW 2, RT. Oh. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat, khususnya di Kelurahan Pelasaren, kami silakan yang sudah hadir untuk menempati kursi di bawah tenda yang sudah kami sediakan. Dan juga sekali lagi kami mohon kepada seluruh kepala OPD yang hadir pada kesempatan hari ini, kami silakan untuk menempati kursi di depan yang sudah kami sediakan. Kalau cuma 2 orang, lari aja gaji udah ada gaji. Iya. Bukan gue yang menang gaji gede-gede. Ya iya, kalau gitu aja kan. Ya mudah-mudahan kalau sama kecamatan kalau seperti itu, ya boleh lah di sana. Bantunya perinya. Jadi masih udah tanggung jawabnya. Iya, pertama kalau udah enak banget. Tinggal nanti siapin printernya ada berapa nih? 5 berarti ya. Bapak Ibu yang di belakang, kami silakan maju aja Bu. Bapak di depan menempati kursi di depan, silakan. Yang di belakang, duduk di belakang, kami silakan Bu untuk maju ke depan. Ya kan? Kalau produksi gitu dibagi 5 kecamatan. Paling rata-rata 30, 200, 40-an. Baik, kami silakan Bapak Ibu sekalian ya untuk menempati kursi depan yang masih banyak kosong, silakan. Dan juga yang masih ada di luar, kami silakan untuk menempati kursi di bawah tenda yang sudah kami sediakan. Kami silakan. Iya, khusus nih, per kecamatan kita setting. Kemudian nanti kalau nanti insya Allah siang ini kita kumpul langsung monet dari 5 kecamatan sih. Kumpul nanti kita ini. Mudah-mudahan kecamatan yang lain juga dukung. Oh, gampang nggak Bu? Kita sih nggak dukung, apa? Makanya tenaganya ada gitu, tenaga operator itu. Ih, edit itu gede banget itu. Silakan Bapak Ibu sekalian, silakan untuk menempati kursi. Saat lagi acara dialog sapa warga nanti akan segera kita mulai. Dan juga kami informasikan nanti di tengah-tengah acara pada saat dialog nanti kita akan ada door prize. Nah, untuk itu kami sarankan simak apa yang sudah disampaikan Pak Wali Kota nanti akan yang disampaikan, disimak, nanti akan ada door prize. Ada pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Mas Eban. Ya, informasi baru untuk pelayanan donor darah nanti tempatnya di Paseban 2 ya.
Tapi yang baru masuk kan dari Pak Kamis. Saya tuh ini kali ini kali pagi Pak. Gratis kalau lama kan ada pulang-pulang. Nah, kalau biarpun bayar 10.000 ada jadi puas. Puas. 2 minggu puasa gratis. Buat peluang yang lawan yang khawatir kalau jaminan kontrol tiap hari sih Baik, kami mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, acara dialog sekeluarga pada kesempatan hari ini insya Allah akan kita mulai. Baik, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, acara dialog sama warga kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas, aduh. Sudah olahraga, sudah sehat. Jawabnya masih lemas. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Pak Wali Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sutrisno MM, dan juga yang kami hormati Pangeran Abdul Ghani Natardiningrat SE, juga yang kami hormati Pak Dandim dari perwakilan DPRD Kota Cirebon, dan juga seluruh pimpinan OPD yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini kita kembali dapat mengikuti acara dialog sapa warga bersama Bapak Wali Kota Cirebon. Salawat serta salam marilah senantiasa kita selalu tumpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman yang insya Allah termasuk kita semua di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya mari kita simak bersama arahan ataupun sambutan dari Bapak Wali Kota Cirebon. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Sultan Kesultanan Kecirebonan, yang terhormat Pak Dandim. Ini Pak Dandim baru sebulan, 2 bulan ya? Ya, 1 bulan. Ini Pak Dandim tugas di Cirebon baru 1 bulan. Ya, ini. Ganteng, masih 0. Ya, masih 0. Kemudian yang terhormat Pak Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Pak Ajat, dan ini Pak Ajat, kenal semua Pak Ajat ya. Ya. Kemudian juga Pak Kapolsek ya, Seltim. Nah, ini ya Pak Kapolsek Seltim. Kemudian yang terhormat para pimpinan SKPD hadir di sini, Direktur Rumah Sakit Gunung Jati. Nah, ini Dr. Heru. Kemudian Ibu Diane, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, ya, Pemerintahan Keluarga Berencana. Pokoknya urusan perempuan Ibu Diane. Ya. Kemudian berikutnya Kepala Dinas Kesehatan. Nih, yang tinggi, gede, panjang kakinya. Jangan macam-macam. Kemudian sini ada sebelah kiri saya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Migrasi, Pak Jamal. Pak Jamal. Kemudian berikutnya Pak Heru, Kepala Kantor Kesbangpol. Kemudian berikutnya Pak Andi Armawan, Kepala Satpol PP. Kemudian juga ada yang mewakili dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Pak Hendra. Nah, Pak Hendra. Kemudian Pak Camat. Kenal sama Pak Camat nggak? Pak Lurah, mana Pak Lurah?
Kenal nggak sama Pak Lurah? Baiknya Pak Lurah? Sering ketemu sama Bapak Ibu? Oh. Hah? Jarang ya tuh. Wah, keren. Nah, kemudian ada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Ya. Kenal nggak? Oh. Ini ada Pak Edi Bagja dari Dinas Pemuda Olahraga dan Muda Pariwisata. Kemudian yang terhormat Kepala Dinas PU dan SDM nih, Pak Dr. Wahyo. Kemudian ada lagi Dirtek PDAM di belakang nih, harus depan Pak Hendra. Ya. Kemudian juga banyak lagi di belakang itu ada kepala-kepala bagian, kemudian dari direksi perusahaan daerah. Ya. Serta yang saya hormati para ketua RW di Kelurahan Pulasaren, kalau tidak salah hari ini adalah Sapa Warga di RW 1, 2, dan 1, 2. Ya, di RW 1 dan 2. Saya bersama ini mengaturkan terima kasih kepada Pak Ketua RW 1, 2 bersama dengan warganya yang telah menerima kami untuk program Sapa Warga di RW 1, RW 2, Kelurahan Pulasaren. Sapa Warga ini adalah rutin. Kalau tidak ada halangan gangguan yang penting, setiap hari Jumat saya selalu melaksanakan program Sapa Warga. Melanjutkan dulu ya pada saat mau pemilihan wali kota. Termasuk di sini pun ya kalau nggak salah di sini di belakang nih, ya di belakang. Jadi barangkali Pak Sultan, terima kasih atas perhatiannya dan juga atas diberikannya kesempatan kepada saya bersama dengan rombongan untuk bersilaturahim dengan warga di halaman Keraton Kecilebonan. Pak Sultan ini sangat luar biasa dari mulai sebelum ya terpilih pada saat kampanye pun Pak Sultan ini selalu memberikan fasilitas tempat kepada saya. Ya sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Pak Sultan bersama keluarga diberikan keselamatan kesehatan dan insya Allah secara bertahap pun keraton ya sesuai dengan komitmen dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah provinsi dan kota Cirebon secara bertahap dibenahi keraton-keraton ini termasuk juga keraton Cirebonan. Kemudian Sapa Warga ini dilanjutkan setelah saya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kota Cirebon ya untuk menjadi wali kota. Sekali lagi juga dalam kesempatan ini mengharapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon termasuk juga kepada Bapak dan Ibu di warga RW 01, RW 02, Kelurahan Pulasaren yang telah memberikan kepercayaan kepada saya Anu Aziz ya, pada saat pemilihan wali kota tanggal 24 Februari yang lalu 2013. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya mampu menjalankan kepercayaan dan amanah dari masyarakat Kota Cirebon. Termasuk juga saya sesuai dengan komitmen Sapa Warga itu apabila mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, Sapa Warga akan saya lanjutkan. Dan hari ini Jumat ini adalah Jumat yang ke-40 kalau tidak salah. Ya. 40, Jumat yang ke-40 setelah saya dilantik disumpah tanggal 16 April 2013. Jadi hari ini adalah kurang lebih adalah Jumat yang ke-40 kalau tidak salah melaksanakan Sapa Warga. Pada intinya Sapa Warga itu adalah silaturahmi. Silaturahim. Saya yang mendapatkan amanah dan kepercayaan di masyarakat ingin ya mempererat tali silaturahim dengan warga masyarakat Kota Cirebon. Selain silaturahim juga saya ingin mengetahui situasi dan kondisi lingkungan di masyarakat. Dan sekaligus ingin mengevaluasi apakah program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini berjalan, bermanfaat atau tidak. Dan berikutnya juga ingin selain mengetahui lingkungan juga ingin mendapatkan masukan-masukan, saran dari warga masyarakat. Insya Allah dengan forum ini itu informasi dari saya pun utuh, ya, utuh keluar didengar oleh Bapak dan Ibu dari mulut saya langsung, tidak melalui orang-orang lagi, ya, tidak melalui orang lagi.
Kemudian juga saya pun menerima informasi secara utuh dari Bapak dan Ibu yang ada di RW 01 dan RW 02. Tidak lagi melalui orang-orang perorangan. Kalau melalui orang perorangan itu biasanya ada berkurang informasi itu menjadi juga kadang bertambah, diada-adakan, kadang-kadang dikurangi informasi itu, ya. Tidak utuh. Sehingga dengan demikian itu informasi adalah utuh. Ya, informasi dari saya utuh, ya. Langsung oleh Ibu dan Bapak didengar, ya. Bila perlu dicatat, ya. Saya pun langsung barangkali kalau ada saran masukan dari Bapak dan Ibu masyarakat Kota Cirebon langsung ya didengar oleh saya dan dicatat. Ya, ya itu intinya. Nah, kemudian visi dari pemerintahan Anu Aziz 2013-2018 ini yang udah tahu belum? Visinya apa? Coba kader, yang tahu nggak kader nih? Oh, Ibu nggak usah, jangan itu mah jangan, nggak apa-apa. Ibu, coba Ibu apa? Disingkat jadi ramah. Nah, nilainya 80 karena belum lengkap, tapi bagus, tapi udah lengkap ya. Hanya tinggal menyempurnakan secara utuh, Bu, ya, secara utuh visi pemerintahan 2013-2018 adalah terwujudnya masyarakat Kota Cirebon yang religius, yang aman, yang maju, yang aspiratif, dan yang hijau. Disingkat ramah 2018. Nanti dapat bonus, Bu, tenang dulu. Ya. Ya. Kemudian visi itu dijabarkan ke dalam 6 misi. Dari misi itu dijabarkan ke dalam program-program. Program unggulan ya, khususnya untuk tahun ini dan selanjutnya adalah pembangunan di bidang pendidikan. Ya, pendidikan menjadi prioritas pembangunan di Kota Cirebon. Kenapa? Karena yang bisa merubah nasib kehidupan kita ke depan, yang bisa merubah kemajuan Kota Cirebon ke depan adalah melalui pendidikan. Termasuk juga tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon. Kalau ingin baik ke depan, ingin meningkat ke depan melalui pendidikan. Ya, jadi terutama kepada anak-anak kita wajib ya untuk sekolah sampai dengan SMA atau SLTA. Ya. Kita lihat perjalanan sebelumnya. Untuk di SD sudah banyak perhatian dari pemerintah. Untuk SMP sudah ada perhatian dari pemerintah. Walaupun sebelum-sebelumnya masih banyak beban-beban. Tapi saya akan programnya karena pendidikan itu adalah menjadi kebutuhan dan kewajiban pada kita, sehingga pemerintah 2013-2018 mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penyelenggaraan pendidikan, sehingga mengurangi beban-beban orang tua yang sedang menyekolahkan, baik anaknya di SD, di SMP, termasuk juga tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu orang tua yang sedang menyekolahkannya anaknya di tingkat SLTA, baik negeri maupun swasta, dengan bentuk bantuan ya, bentuk bantuan kepada anak-anak yang sedang sekolah di SMA negeri maupun juga swasta. Besarnya per anak per tahun, baik yang di negeri maupun yang di swasta, 2.950.000 satu tahun, sehingga orang tua itu minimalnya tidak harus memikirkan lagi SPP dan lain-lain, kecuali tinggal memikirkan barangkali kebutuhan-kebutuhan di luar itu kewajiban-kewajibannya, ya, memikirkan ongkos, paling juga mungkin seragam, atau mungkin juga ada kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di sekolah, ya, itu adalah juga menjadi kewajiban dari orang tua. Karena undang-undang membolehkan, bahkan juga mengharuskan, terutama kepada warga masyarakat, orang tua yang memiliki kemampuan, juga ada keharusan membantu, ya, sharing untuk meringankan biaya-biaya di sekolah. Itu Bu ya. Saya kira siapa di sini yang anaknya sekarang sedang sekolah di SMA? Ada nggak? Udah dirasakan? Betul Bu? Ibu di mana SMA mana?
SMA 3 tidak dipungut lagi SPP kan? Tidak. Sekarang siapa yang di SMA 3? Mana lagi? Saya, Ibu di SMA 5. Bebas? Bebas. Ibu 8. Bebas? Ya, tidak lagi SPP sekarang itu. Ya, ini adalah perhatian dan kebijakan dari pemerintah bahwa pemerintah ke depan mengharuskan anak-anak kita itu sekolah sampai dengan SLTA, baik negeri maupun swasta, asal sekolahnya adalah di kota Cirebon. Ya, asal sekolahnya di kota Cirebon. Oh ya, itu. Itulah program di bidang pendidikan. Program berikutnya, ya, yang sangat penting, saya ingin ke depan itu anak-anak kita selain cerdas, selain pinter dan memiliki pengetahuan yang baik, yang luas, juga ingin menghadirkan generasi-generasi dan masyarakat kota Cirebon dengan wajah-wajah yang sehat. Ya, dengan wajah-wajah yang sehat, berarti program unggulan yang kedua adalah program di bidang pelayanan kesehatan. Kalau berbicara masalah pelayanan kesehatan, kita berbicara pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu Posyandu dan Posbindu. Di sini banyak kader-kader saya kira ini, ya. Kader mana? Mana angkat tangan kader? Nah, kader mana? Wah, sekarang kadernya itu ceria, ya. Tidak kader lagi, ya. Tidak kader lagi sekarang kader itu, ya. Karena mulai tahun 2013 kemarin, kader mendapat bantuan operasional, ya. Kemudian juga untuk program PMT pun, ya, naik, ya. Biasanya 50, sekarang 200.000, ya. Per Posyandu, ya, untuk program PMT. Jadi nggak kader lagi sekarang kader itu, ya. Kan? Gas, ya. Pakai kayu bakar baiklah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan tadi, ya, kita bisa memberikan makanan yang bergizi kepada anak balita. Nggak kader lagi, ya. Saya dulu kan pada saat sebelum terpilih, pada saat kampanye, para kader itu kader Pak, uang hanya 50.000, punya balita 100. Beli apa, makanan apa besok itu mau kunjungan balita? Ya, kalau toh pahit-pahitnya bikin bubur kacang hijau, nah kacangnya sekilo, ya, airnya segentong, ya. Nah, jadi kasih dari airnya, anak itu dikasih airnya saja, jadi kembung, udah kembung jadi mencret. Nah, ya, mudah-mudahan sekarang dengan 200.000 itu anak-anak kita bisa diberikan makanan yang benar-benar bergizi, ya. Kemudian juga pelayanan untuk lansia, Posbindu, ya, Posbindu lansia. Dulu untuk lansia itu hanya dapat subsidi 35.000 dan hanya 9 bulan, ya. Dari mulai tahun 2013 kemarin, ya, termasuk sekarang, insya Allah dari 35.000 menjadi 150.000 untuk Posbindu, sehingga para lansia pun, ya, kalau pada saat berkunjung ke Posbindu, ya, diberikan makanan yang benar-benar, ya, bergizi. Jangan dikasih lagi permen, ya, jangan dikasih permen, ya, biar awet. Ini udah kasih aja permen, uangnya hanya 35.000. Nah, ya. Mudah-mudahan sekarang itu, ya, bisa diberikan nanti makanan yang benar-benar juga bergizi bagi orang tua lansia, ya. Hebat ini, ya. Ya. Ini ditutup debunya, barangkali debu yang ditutup, ya. Debu nanti. Nah, kemudian berikutnya pelayanan di puskesmas, ya, pelayanan di puskesmas. Saya waktu itu mendapatkan keluhan dari masyarakat. Bagi warga yang tidak punya kartu Jamkesmas, warga yang tidak punya kartu Jamkesda,
warga yang tidak punya kartu SKTM, ya, KCMS, apabila kontrol ya ke puskesmas dikenakan biaya administrasi 4.000, ya 4.000. Kalau bagi yang punya kartu nggak dimasalah, gratis. Ya. Tapi bagi yang tidak punya kartu apa-apa, itu dari kenakan biaya administrasi 4.000. Atas keluhan dari masyarakat itu, saya berkomunikasi, menyiapkan bersama dengan para pimpinan SKPD, terutama dengan Kepala Dinas Kesehatan, dan juga saya komunikasikan dengan pihak Dewan. Hadir di sini Pak Wakil Ketua Dewan, Pak Ajat, bahwa di masyarakat masih dikeluhkan masalah biaya administrasi apabila kontrol ke puskesmas, yaitu 4.000. Saya punya keinginan 4.000 itu inginnya dibebaskan. Dan alhamdulillah keinginan dari masyarakat setelah saya komunikasikan dengan pihak Dewan disetujui, ya, disetujui bahwa biaya administrasi di puskesmas itu adalah tidak ada. Perdanya sudah disahkan oleh Dewan. Hanya sekarang itu barangkali saya juga dapat SMS belum bisa dilaksanakan. Kenapa? Walaupun perdanya sudah ditetapkan oleh Dewan, ini perda ini harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Menteri Keuangan. Jadi sekarang lagi menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan dalam waktu bulan ini persetujuan dari provinsi dan dari Menteri Keuangan sudah bisa turun sehingga bisa dilaksanakan benar-benar bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas yang 4.000 itu bisa dihilangkan. Ya, sabar aja, tunggu, ya, tunggu. Yang jelas DPRD sudah menyetujui, ya, sudah menyetujui. Nah, kemudian juga sekarang sedang digalakan gerakan kebijakan dari pemerintah dengan program BPJS JKN, Bu ya. Ada udah ngerti belum Bu BPJS JKN? Nah, itu nanti menambahkan, silakan Pak Kadis nanti sedikit menambahkan masalah BPJS. BPJS. Nah, saya sedikit aja mengulas bahwa bagi Bapak dan Ibu yang punya kartu SKTM, yang punya kartu Jamkesmas, yang punya kartu Jamkesda, nggak usah jadi masalah. Masih berlaku walaupun ya sudah mulai program BPJS dengan JKN-nya. Untuk tahun ini masih berlaku. Ya, sampaikan kepada warga apabila sakit, punya SKTM, punya Jamkesmas, Jamkesda, nggak usah ragu, tinggal datang ke puskesmas. Kemudian kalau ada hal yang harus ditindaklanjuti lebih lanjut, dilanjutkan ke rumah sakit. Ya, sambil menunggu nanti proses pendataan. Karena nanti semua warga yang punya kartu SKTM, Jamkesmas dan Jamkesda itu nanti tahun 2015 akan menjadi anggota PBI, anggota peserta program JKN. Ya, yang kurang lebih Kota Cirebon itu 151.000 warga Kota Cirebon yang akan mendapatkan kartu anggota PBI, namanya PBI dengan program BPJS itu adalah kurang lebih 151.000, hampir separuh dari warga masyarakat Kota Cirebon. Dari 360 ya 151.000 ke depan akan mendapatkan kartu JKN. Ya, kartu JKN. Bagi yang mampu ya juga tetap bisa menjadi anggota JKN. BPJS-nya cuma bayar sendiri. Ya, bayar sendiri. Kalau misalkan ingin mendapatkan perawatannya adalah di kelas 3, per bulannya 25.000. Ada kelas 3, kelas 2 45, kelas 2 45.000 per bulan. Ya, kemudian kelas 1-nya 59.000 per bulan. Itu silakan kalau yang mampu, ya, yang mampu. Nah, itu pelayanan di bidang kesehatan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembangunan di bidang ekonomi, ya, usaha kecil, mikro dan menengah. Saya ingin menggarisbawahi tentang koperasi. Koperasi itu adalah sokok guru ekonomi bangsa kita.
cikal bakalnya ekonomi negara Indonesia itu adalah dari koperasi, ya Bu ya. Tapi sekarang koperasi itu tinggal nama kebanyakan, ya, tinggal nama, ya, banyak yang bangkrut, banyak yang tidak jalan. Setelah saya telusuri kenapa koperasi di kita itu tidak jalan, ya, tidak aktif. Kelemahannya pertama di pengurus kurang bertanggung jawab, yang kedua di anggota nakal-nakal. Pada saat pinjam cepat, pada saat bayar godok. Betul nggak Bu? Nah, gitu. Nah, dengan demikian saya punya pemikiran koperasi ini harus eksis, harus maju ke depan koperasi itu. Karena koperasi itu sokok guru ekonomi bangsa kita. Cikal bakalnya ekonomi negara kita itu dari koperasi. Makanya saya menawarkan membuat sebuah konsep dalam rangka pengembangan koperasi, namanya adalah koperasi berbasis masjid. Ya, koperasi berbasis masjid. Ingin di setiap RW itu ada koperasi yang berbasis masjid. Syukur-syukur dikelolanya oleh ibu-ibu majelis taklim. Karena ibu-ibu tuh ulet, rajin, telaten, ya, jujur, ya, nakal-nakal atau ibu-ibu, ya, hatinya satu. Kalau laki-laki, bapak kadang-kadang hatinya suka mendua. Termasuk saya kadang-kadang suka mendua, gitu ya. Mendua tuh suka ada pikiran melarang yang lain-lain, gitu. Nah, gitu. Dengan nomenklatur itu, dengan pendekatan agama, ya, dengan pendekatan agama. Ya. Mudah-mudahan, ya, kalau dari dengan nomenklatur koperasinya koperasi berbasis masjid, ya, pengurusnya juga bertanggung jawab, anggotanya pun ya jujur dan juga ya taat, ya, ada rasa takut, macam-macam uangnya ini uang masjid, doraka masuk neraka, nah itu ya, gitu. Ini pendekatan religi, pendekatan hati, pendekatan kejujuran, ya. Nah ini tawaran saya kepada bapak dan ibu semuanya. Syukur-syukur di RW 12 ini sudah ada koperasi, tinggal nanti dimodifikasi menjadi koperasi berbasis masjid. Nanti modal bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Ya, insya Allah tahun ini saya akan launching. Ya, kebetulan Kota Cirebon dipercaya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Koperasi tingkat Jawa Barat pada bulan Juli nanti. Pada bulan Juli, saya akan sekaligus launching program koperasi berbasis masjid dengan mendapatkan bantuan nanti. Ya, ada beberapa koperasi yang sudah memenuhi persyaratan layak untuk dibantu. Per koperasi dibantu 25 juta modal awalnya. Ya, modal pertamanya dibantu 25 juta. Ya. Dan ini pun koperasi itu adalah nanti menjadi lembaga keuangan, ya, yang ada di RW, yang bisa membantu kebutuhan warga masyarakat di RW itu. Saya pada saat ketemu dengan warga di beberapa RW, ibu-ibu, Pak, bantu modal nanti Pak, Ibu jualan apa? Jualan nasi kuning. Kira-kira dibantu bantuan berapa? Ya 500.000 juga cukup Pak. Saya ketemu lagi dengan ibu-ibu di warga lain. Pak, bantu modal. Ibu jualan apa? Jualan gorengan, jualan rujak. Perlu bantuan modalnya berapa? 200.000 sampai dengan 250.000. Nah, kalau kebutuhan modal yang begitu-begitu itu adalah harus ke perbankan, repot. Ya, repot ke bank itu. Urusannya panjang. Tapi barangkali dengan fasilitasi yang ada koperasi di RW itu adalah bisa dibantu dari koperasi pinjaman kepada warga itu. Tapi di situ harus ada kejujuran, komitmen ketaatan supaya koperasi itu betul-betul memberikan dampak yang positif, bisa membantu warga. Itu Bu ya. Jadi koperasi ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah program di bidang infrastruktur. Ya, infrastruktur itu adalah tidak antara lain masalah jalan, masalah jembatan, masalah sungai, drainase dan lain-lain. Ya, lain-lain. Termasuk juga masalah air bersih. Ya, air bersih ada Dirtek itu. Ya. Sekarang pemerintah Kota Cirebon untuk air bersih itu mendapatkan alokasi 4.000 sambungan baru gratis
bagi warga yang berpenghasilan rendah. 4.000 sambungan baru bagi warga yang berpenghasilan rendah. Sekarang baru terlaksana kurang lebih 1.000. Mana main berapa? 1.000 sekarang mana? Udah 1.000. Udah 1.500 sekarang. Ya, sudah tersambung 1.500 sambungan baru bagi warga masyarakat yang berpenghasilan rendah. Persyaratannya sangat mudah. Pertama, persyaratannya cukup dengan memperlihatkan memfotokopi rekening listrik. Listriknya tidak boleh lebih dari 900. Kalau di atas 900 berarti mampu. Ya, mampu. Kemudian persyaratan berikutnya adalah di situ dicek saluran ya airnya lancar enggak? Karena sekarang itu belum semuanya ya wilayah-wilayah itu airnya lancar. Apakah di situ airnya 24 jam atau 10 jam ya atau kurang dari 10 jam? Nah, karena ini diuji oleh pemerintah pusat dari PU. Kalau misalkan di situ ternyata aliran airnya kurang dari 10 jam ya itu belum bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena mubazir. Disambungkan pun kalau airnya nggak keluar percuma. Kalau hanya angin saja mah, ya Bu ya, angin saja mah. Nah itu ya, itu adalah kaitan dengan masalah program PDAM. Insya Allah ya, ini sedang dilakukan oleh PDAM upaya-upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, baik yang sudah menjadi pelanggan maupun juga yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah pembangunan di bidang seni budaya pariwisata, termasuk juga pemuda olahraga. Cirebon itu punya unggulan, keberadaan keraton-keraton. Ini menjadi sebuah ikon ke depan itu untuk menjadi daya tarik agar orang-orang dari luar itu berkunjung ke Cirebon. Karena Cirebon itu ada keratonnya, ada Sunan Gunung Jatinya, kemudian ada makanan kulinernya, jamblangnya, empalnya, tahu gejotnya, kemudian juga ada industri kreatif yang lainnya, batik dan lain-lain. Sekarang itu Cirebon sudah mulai menjadi daerah tujuan, ya, baik dari Jakarta, dari mana-mana banyak yang datang ke Cirebon, ingin tahu Cirebon dan juga ingin menikmati ya suasana Cirebon. Ini adalah sebuah peluang bagi masyarakat kota Cirebon. Apa yang harus kita tampilkan, apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita suguhkan, apa yang harus kita jual kepada tamu-tamu yang akan datang ke kota Cirebon. Ya. Jadi kesempatan. Sekarang itu hotel saja Bu, hotel yang akan membangun hotel di Cirebon, baik yang sedang membangun maupun juga yang akan membangun, kurang lebih ada 20 hotel. Ya, ada 20 hotel yang sedang maupun juga yang akan membangun. Ini semuanya sudah menangkap ke depan Cirebon itu akan maju dan akan menjadi tujuan orang ke Cirebon. Saya kira dengan kehadiran 20 hotel itu, ini juga menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi kita, bagi anak-anak kita. Ya, saya menyarankan pada saat perizinan ya kepada para industri atau para investor, minimalnya 60% tenaga kerjanya adalah harus anak-anak warga kota Cirebon. Itu persyaratan yang saya cantumkan dalam izin. Ya, minimal 60%. Nah, sehingga ini adalah menjadi sebuah peluang dan kesempatan bagi warga, bagi anak-anak kita, supaya tidak lagi anak-anak kita ke depan kita hanya menjadi penonton. Ya. Makanya saya, anak-anak kita itu wajib sekolah sampai dengan SMA. Maksud dan tujuannya tadi untuk mengarah ke sana. Insya Allah dengan memiliki ijazah SMA, apalagi punya keterampilan keahlian, insya Allah akan mudah ya untuk mencari pekerjaan. Tapi kalau tidak sekolah, tidak memiliki keterampilan, mana mungkin Bu? Karena perusahaan pun mencari tenaga-tenaga yang ahli, tenaga-tenaga yang profesional. Ya Bu ya, saya kira itu aja pembukaan informasi dari saya ya, baik itu visi maupun juga program-program unggulan ya, mulai tahun 2013, 2014 sampai nanti insya Allah 2018. Sekian, terima kasih dan silakan kalau ada masukan, saran
Ya, mumpung ada di sini pun saya langsung para kepala dinas nanti yang terkait juga bisa menyampaikan. Ada juga Pak Ajat dari Wakil Ketua DPRD. Ya, semangat, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, boleh tepuk tangan Bu, jangan ragu-ragu. Pak Wali nggak marah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi beberapa informasi penting yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Cirebon. Dan nanti sebelum kita berdialog akan disampaikan bingkisan untuk putra kita yang tadi baru saja disunat. Jadi ini maju ke depannya. Atau di mana? Di sini aja. Baik. Ya, berikutnya kita saksikan Pak Wali Kota dampingi Pak Dandim dan dari Kraton. Kami silakan untuk menyampaikan bingkisan yang sudah kami siapkan. Pak Sultan, ya, kami silakan Pak Sultan untuk mendampingi Pak Wali dan Pak Dandim, Pak Kapres, silakan. Salam, salam. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini sedang disampaikan penyerahan bingkisan dan juga ada putusan amplop juga dari Pak Sultan untuk putra-putra yang sudah disunat. Ya. Iya, jadi Pak Dandim juga memberikan luar biasa ini. Ya, Pak Sultan sudah, Pak Dandim sudah, alhamdulillah. Untuk putra-putra yang sudah disunat, yang sudah berani disunat, ini si kecil, si kecil berani disunat, luar biasa. Iya. Ya, assalamualaikum deh. Iya. Dan silakan kembali ke tempat Pak Wali dan Hadiah ya, semoga sukses ya. Barokah, sehat lagi. ya silakan yang mau kasih titip-titipan untuk adik-adik yang sudah disunat silakan. Bapak Ibu juga boleh. Nanti kita siapkan. Panitia sudah menyiapkan. Ya, panitia sudah menyiapkan tempat untuk Bapak Ibu kalau yang mau nyecap untuk yang sudah disunat kami silakan. Bundan, dek, kasih kursi. Iya. Wah, ini paling kecil ini luar biasa ini. Iya. Ini. Nah. Iya. Iya. Ini adik-adik kita yang sudah berani disunat. Ini ada Yoga Erlangga, ada Bayu Setiawan, M. Octavian, ada Arfan Hidayat, juga siapa ini? Aduh, ada Yosef, Baja, ada Raihan ya, Raihan. Ada adik Satrio dan Rian. Nah, jadi ada 8, ada dia yang sudah disunat. Ini luar biasa nih. Iya, ketika tadi setelah disampaikan dengan
pemeriksaan untuk pada delegasi musnah. Dan baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita dialog, ini kita simak, kita dengarkan arahan dari Bapak Sultan Ketirbonan. Waalaikumsalam Pak RW. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada yang terhormat Bapak Wali Kota Cirebon, Pak Dandim dan Pak Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon dan jajaran daripada Puspida yang tidak bisa disebut satu-satu, selamat datang di Keraton Kecirbonan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama terselenggara acara sapa warga dari Wali Kota Cirebon, yang mana komitmen dari Pak Wali sejak kampanye ternyata dapat dilaksanakan secara istiqomah. Hari ini sudah yang ke-40 ya. Begitu kami sebagai tokoh masyarakat sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Hal ini bukti daripada janji Wali Kota terhadap kecintaannya pada masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan acara ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh warga sekitarnya, warga kelurahan atau rukun warga desa Cirebon, sehingga menjadi bahan acuan program pemerintah dalam hal mengambil kebijakan, sehingga insya Allah dengan sapa warga ini apa-apa yang menjadi unek-unek daripada warga bisa tersalurkan dengan baik, dan tentunya pemerintah dapat bisa menyerap aspirasi daripada warga. Demikian daripada kami, mudah-mudahan sapa warga ini sangat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh warga yang hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selanjutnya ada wabarakatuh. penyerahan kenang-kenangan dari Pak Sultan kepada Bapak Wali Kota Cirebon. Ya, ini adalah kopiah khas Sultan. Ya. Tambah gagah. Iya, buat Pak Wakil dari DPRD Kota Cirebon. Iya. Ya, disilakan sebagai tempat. Alhamdulillah Pak Sultan Kecirebonan ini memang sangat kreatif ya. Terima kasih Pak Sultan ya. Saya pada hari ini dinobatkan ya. Dengan elang ya. Dengan kopiah maksudnya apa ini? Namanya apa nih? Blangkon bukan blangkon, apa namanya? Sami kopiah sami blangkon. Ya. Hanya Pak Dr. Bambang ada sedikit saran ya. Ini udah bagus ya. Hanya ininya motifnya minta Cirebonan saya. Ya. Motifnya minta Cirebonan ini ya. Ya. Mega Bendung atau mau keratonan apa? Kalau ini kelihatannya nih mana Kalimantan, Lampung atau mana nih? Ya, atau Makassar ini? Apa pada
Jadi bikin ya yang khas Cirebon, ya khas Cirebon. Memang saya Pak Sultan sudah menginstruksikan, memasyarakatkan kepada terutama di lingkungan PNS dulu ini, ya setiap hari Kamis dan Jumat kan menggunakan batik. Jadi kepalanya maka ikat ke kepala dan adalah khas Cirebon, ya khas Cirebon. Ini dalam rangka juga yang memasyarakatkan jati diri Cirebon dalam bagian-bagian tertentu. Makasih. Kemudian sebelum ada masukan saran dari Bapak Ibu semuanya, saya ada hal yang lupa bahwa ada satu lagi yang program unggulan dari pemerintah Kota Cirebon dimulai bahwa pelayanan administrasi kependudukan apapun bentuknya adalah bebas biaya serupiah pun. Ya. Pelayanan administrasi kependudukan apapun bentuknya, dari mulai kartu keluarga, kartu penduduk, akta kelahiran, surat keterangan kematian, apapun ya surat pindah, pokoknya apapun yang terkait dengan administrasi kependudukan tidak ada biaya serupiah pun, gratis, gratis. Apabila menemukan di lapangan ya pungutan-pungutan untuk pelayanan administrasi lapor. Itu sanksinya ya kalau benar-benar terbukti hukuman pidananya 6 tahun. Dendanya 75 juta rupiah. Astagfirullah. Ya, itu pendek ya. Ini semuanya dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat. Karena administrasi kependudukan itu sangat penting bagi kita semua. Terutama akta kelahiran. Kalau masih ada anak kita, cucu kita, bahkan juga bapak dan ibu yang belum punya akte kelahiran, segera buatkan akte kelahiran. Ya, apalagi anak-anak. Jangan kita sebagai orang tua mewarisi persoalan kepada anak kita. Karena kalau anak kita tidak punya akte kelahiran, ke depan itu akan menjadi kendala dan persoalan. Ya. Dan sekarang dengan aturan yang baru, lahir di Bandung, lahir di Makassar, ya bisa membuat akte kelahiran di Kota Cirebon. Ya. Dulu kan harus ya lahir di sini ya ini. Lahir dimanapun sekarang bisa dibuatkan akte kelahiran di Kota Cirebon. Ya. Itu sebagai tambahan. Dan juga saya biasa sama warga itu pelayanan langsung, pelayanan di bidang kesehatan cuma-cuma kita mulai. Kemudian pelayanan keluarga berencana, bahkan juga pelayanan pembayaran PBB secara langsung. Silakan barangkali Bapak dan Ibu ada yang sudah dapatkan SPPT PBB 2014 itu bisa langsung ya bayar pada hari ini. Karena PBB itu pun adalah untuk kepentingan kita semua, pajak bumi dan bangunan. Ya. Kemudian juga samsat, barangkali ada kendaraan yang habis, ya pajaknya atau itu bisa. Kemudian juga keluarga bacaan dan lain-lain. Itulah, terima kasih sebagai tambahan dan silakan barangkali ada masukan saran yang sampaikan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Mangga silakan. Ya, sebelum kita dialog, kita yel-yel dulu biar semangat, lebih semangat lagi. Yel-yelnya masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat yel-yel sama warga? Masih, oke kita coba. Sapa warga? Ya, sekali lagi, sapa warga? Baik, terima kasih. Berikutnya kami silakan ada yang mau bertanya atau menyampaikan saran, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Ada satu hal saja, itu masalah koperasi, Pak. Kebetulan saya anggota koperasi di Masjid Raya At-Taqwa dan baru berdiri. Seperti yang sudah dimintakan diarahkan oleh Pak Wali untuk membuat koperasi berbasis masjid. Insya Allah baru saja lahir ini. Dan nanti siang juga rapat pertama nanti habis sholat Jumat. Nah, untuk itu kami dari pengurus Masjid Raya At-Taqwa berniat untuk menyelenggarakan kajian tematik tentang koperasi berbasis masjid
dengan pembicara dari tokoh koperasi 10 besar tokoh koperasi Indonesia yang ada di buku koperasinya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Salim Al-Bakri MBA, wong Arab Tanjunan, Pak. Nggak sudah lama di Jakarta, itu mungkin sekitar tanggal 5, tanggal berapa awal bulan, dan saya akan laporkan ke Pak Wali. Syukur-syukur kami mengundang Pak Wali bisa memberikan arahannya pada saat kajian tematik tentang koperasi berbasis masjid yang dilontarkan atau yang disampaikan idenya dari Pak Wali. Nah, untuk itu saya yang menjadi binaan dari Rahmat Sultan Kacirbonan yang membuat kopiah ini, namanya apa terserah, handmade, pakai tangan Pak, dan ada yang dijahit, artinya bukan dari pabrik mana-mana, ini binaan benar dari Keraton Kacirbonan, walaupun Bapak lihat masih kasar, ini edisi perdana Pak. Edisi perdana yang sampai mohon maaf di kepalanya pejabat itu baru ini. Nah, untuk itu saya juga di sebelah sana membuat contoh-contohnya, dan nanti akan dibikinkan dari megamendung dan lain sebagainya di sana terjual. Dan nanti juga mohon disampaikan bahwa kita siap untuk mengisi ke koperasi-koperasi Kota Cirebon tentang ikat Cirebon, siap untuk menjualnya dan bagi-bagi rezeki dengan pengurus atau pengelola koperasi. Demikian, terima kasih. Baik, ada lagi? Ya, Bapak silakan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan rasa hormat kepada Bapak Wali Kota dan jajarannya. Saya ikut berbangga sebagai warga mendengar paparan Bapak Wali Kota visi dan misi ke depannya. Hanya saja tidak salah kalau sebagai warga ikut andil dalam memberikan sumbangsih ide-ide ke depan. Karena di tangan Bapaklah ada sumbangsih tentang kebahagiaan Kota Cirebon masa depan atau kehancuran atau kesusahan Kota Cirebon di masa depan. Saya memandang Kota Cirebon itu kelak akan menjadi semi metropolitan model Jakarta. Hari ini kita menyaksikan bagaimana bencana yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta kira-kira bersedih. Kita berdoa mudah-mudahan tidak jatuh di Kota Cirebon. Secara lahiriah itu tidak luput dari kebijakan Bapak Wali Kota hari ini yang berdampak pada 5 tahun di sebutan ke depan. Kaitannya dengan tata ruang kota dan kabupaten, termasuk perizinan-perizinan properti dan hotel-hotel yang tadi sudah diberitakan 20 calon berdiri hotel. Nggak terbayang, kota kecil 20 tambah yang sudah ada. Kalau nanti secara fisik itu terbangun, namun giliran musim hujan kita kelep. Nah, yang saya saksikan hari ini Pak, properti merambah Kota Cirebon bagian selatan telah menghabiskan lahan pertanian, sehingga saya kadang-kadang berpikir, bentar kita mau makan dari produksi tanaman siapa? Nah, ini satu, sehingga dalam perizinan properti pun mungkin harus dipilah-pilah Pak, lahan apa yang mau diharapkan. Kemudian apakah tidak ada solusi ke daerah-daerah yang tinggi sehingga sawahnya tetap diproduksi. Jadi jangan sampai ada pembangunan yang berdampak fatal terhadap produksi pangan kita. Kemudian yang kedua, kasus-kasus penduduk perumahan Pak. Itu sudah jadi pembicaraan umum. Penduduk perumahan itu BTN atau perumahan bersengketa tentang batas antar rumah tatkala musim hujan pada umumnya. Hal ini disebabkan terlalu sempitnya saluran air, sehingga lahan sempit dibangun rumah padat, tapi ketika air datang tidak diberi jalan untuk berlalu. Nah, kira-kira ada nggak kebijakan ke depan bagaimana antar rumah itu harus ada jeda, antar jalan itu harus disandingi kali, sebagaimana kita membangun jalan
protokoler atau jalan keras. Di situ juga developer wajib membangun kali yang seimbang dengan jalan tersebut. Dan sampai jalan raya yang ada 10 kali tidak dibangun sama sekali, sehingga jalan raya berfungsi sebagai kali. Akhirnya dampaknya ke APBD kita, aspal maning, rusak maning. Jadi aspal cuma dibuang-buang ke kali saja. Ya itu sebatas itu saja. Mudah-mudahan lebih kecil untuk perubahan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi, monggo Pak. Yang dari sana dulu Pak. Ya, silakan maju. Oh Ibu, Bapak. Yang mana yang depan dulu ya? Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Cirebon yang terhormat, yang kami cintai, Bapak Haji Dr. Anies Sutrisno, dan terima kasih banyak juga Bapak Sultan Abdul Ghani Nata Bijungrat, Sarjana Ekonomi yang telah memfasilitasi pemerintah Indonesia, dan kepada Dandim dan staf-staf pejabat pemerintah Indonesia dan warga masyarakat Indonesia Kota Cirebon yang telah bersilaturahmi berkunjung dalam sapa warga. Alhamdulillah, saya Kasman sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk bertanya. Pak, di Kota Cirebon saya lihat perkembangannya sangat bagus sekali Pak. Ketika Bapak memimpin, alhamdulillah, dengan adanya tadi saya lihat pelayanan dari pemerintah Indonesia, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Alhamdulillah kami sangat bersyukur, terima kasih. Semoga akan terus ditingkatkan dan istiqomah, amin. Nah, di Cirebon itu belum ada pabrik obat Pak, pabrik herbal. Rumah sakit Gunung Jati itu baru membeli dari kota lain obat-obatan herbalan. Bagaimana kami usulkan agar pemerintah Indonesia, apakah dari Rumah Sakit Gunung Jati atau dari mana saja, atau dari tokoh-tokoh masyarakat yang punya religius, bisa menjadikan Kota Cirebon itu sebagai minimalnya ada satu pabrik obat atau pabrik herbal. Alhamdulillah. Ya, dan juga semoga saja ada setiap bulan itu dari segi kesehatan, dari segi agama Islam. Alhamdulillah Keraton Cirebon setiap malam Jumat Kliwon itu sudah mengadakan pengajian. Bagaimana kalau pemerintah Indonesia juga, karena saya lihat bahwa sila satu adalah ketuhanan yang esa dari Pancasila. Artinya kalau bahasa Arabnya itu Rabbul Ahad. Jadi Islam itu yang dijunjung tinggi. Alhamdulillah, bagaimana agar pengajian Islam itu di Kota Cirebon, apalagi sesuai dengan Institut Tajul Akal Fikir dari Syekh Sarif Hidayat Sunan Jati, diadakan pemerintah Indonesia itu mengadakan kajian keagamaan setiap pekan atau setiap bulan, seperti mengadakan kegiatan sapa warga tiap Jumat. Dan kami sangat bersyukur semoga sapa warga tiap Jumat oleh Dr. Haji Anies Sutrisno terus istiqomah, alhamdulillah, dan mendapatkan berkahan, hidayah, rahmat, petunjuk, keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekian saja. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup 3 dulu. Selanjutnya kami silakan Pak Wali Kota untuk menanggapi yang sudah ditanyakan. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Pak Bambang, ya. Ini Ataqwa. Jadi barangkali Pak Bambang untuk selanjutnya operasi Masjid Daya Ataqwa ini bisa komunikasi dengan kantor Indab. Dinas Pendidikan Beragama mana ada nggak? Ah, ini Bu Yati dari tadi di mana? Nah ini Pak ya. Jadi nanti komunikasi dengan Ibu Yati, termasuk juga nanti Pak, kapan Pak itu lokakarya atau apa seminar? Kajian tematik ya, itu sekitar direncanakan sekitar tanggal 5-an Maret. Ya, itu dihitung Bu Yati ya, Bu Yati. Jadi saya ingin Pak, yang tadi ungkapkan itu nanti Cirebon itu menjadi kota koperasi ya. Saya kira saya bangga kalau nanti 247 RW punya koperasi berbasis masjid minimal 1, berarti kan 247 koperasi berbasis masjid. Insya Allah ini kalau berdaya, berjalan efektif, insya Allah ini akan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Ini yang saya ingin bangun itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari Bapak kaitan dengan masalah tata ruang. Memang tata ruang ini sudah ada di Kota Cirebon dan sudah menjadi peraturan daerah. Sekarang dari tata ruang itu sedang dikaji, dijabarkan ke dalam detail ya, RTDR, rencana detail tata ruang. Ya, yang lebih detail lagi, Pak. Tadi yang sampaikan Bapak betul, pada saat kami
memberikan perizinan pun di situ sudah ya termasuk persyaratan-persyaratan dan masalah lingkungan. Karena kita punya kewajiban, Pak, dari luas 40 km persegi, Kota Cirebon itu berdasarkan undang-undang diwajibkan untuk memiliki ruang hijau terbuka atau RTH itu adalah 20% dari luas wilayah. Sekarang Cirebon baru mencapai kurang lebih 9% tata ruangnya atau RTH-nya, ya, rencana ruang hijau terbukanya. Jadi kita masih punya hutang, masih punya beban 11% lagi, Pak, untuk memenuhi tadi undang-undang 20% ruang hijau terbuka. Nah, dalam persyaratan-persyaratan itu adalah komposisinya 60-40, Pak. 60 itu adalah bangunan fisik, 40-nya adalah tadi untuk lingkungan, termasuk juga adalah ruang terbuka untuk serapan-serapan air, bahkan juga termasuk penghijauannya, Pak. Jadi itu insya Allah, Pak, karena Cirebon itu hanya 40 km persegi, jadi boleh dikatakan sekarang juga sudah sesak, gitu, sesak. Nah, kaitan dengan tadi oleh Bapak disampaikan masalah saluran-saluran air drainase dan lain-lain, memang salah satu penyebab terjadinya genangan air bahkan juga mendekati kepada banjir di Cirebon ini, antara lain persoalannya adalah pertama budaya dan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Ya, tidak ada artinya kalau hanya infrastruktur saja kita benahi, tapi kalau budaya perilaku masyarakatnya tidak ada perubahan. Untuk melakukan budaya pola hidup bersih dan sehat, termasuk juga budaya membuang sampah jangan sembarangan. Jadi ini harus paralel antara perbaikan perubahan perilaku budaya masyarakat dengan perbaikan infrastruktur. Termasuk juga di kampung-kampung, Pak. Saya pada saat hujan keliling, pada saat banjir kemarin keliling, ternyata juga dari aspek fisik, Pak, kelemahan kita juga adalah saluran-saluran air yang ada di kampung itu adalah rata-rata tertutup, tidak berfungsi, Pak. Tidak berfungsi. Dan tidak berfungsinya kenapa? Karena ulah dari masyarakat itu sendiri. Sudah ada saluran ditutup, pakai penyeberangan kendaraan dari jalan ke rumah. Itu tidak salah, Pak, hanya modelnya adalah model tertutup. Harusnya yang bagus itu adalah model jembatan yang terbuka dengan besi, sehingga mudah untuk dikontrol. Kalau sekarang, Pak, Bapak kalau jalan-jalan lihat Perumnas, Pak, dari antara satu rumah dengan 10 rumah itu nyambung itu, Pak, nyambung beton, sehingga mengalami kesulitan pada saat pemeliharaan saluran itu sendiri pada saat kontrol. Ya, ini kelemahan yang saya perhatikan di lapangan. Kemudian juga kita memang keberadaan sungai-sungai ini sudah terjadi pendangkalan. Sungai-sungai yang ada melintas kota Cirebon itu sudah pendangkalan. Saya kemarin menerima kunjungan dari Komisi 5 DPR RI dari kementerian-kementerian lengkap. Ya, insya Allah sudah kami sampaikan persoalan di kota Cirebon, walaupun tidak separah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Ibu. Ya, musibah kemarin tanggal 14 Januari 2014 kemarin, musibahnya tidak separah seperti daerah lain. Hanya semalam banjir, genangan air, besok sudah surut lagi. Kalau daerah lain seperti Jakarta ada yang sampai dengan hari ini di wilayah tertentu belum surut airnya. Ya, belum lagi yang lain-lain. Kita bersyukur juga, ya, kita bersyukur walaupun ada bencana kemarin tapi tidak separah daerah lain. Tapi tetap kita juga harus waspada dan meningkatkan tadi, ya, pembenahan kaitan dengan masalah tadi pengerukan sungai yang sudah dangkal dan lain-lain. Termasuk juga ini di lapangan, Pak, masih banyak pelanggaran, ya, untuk membuat bangunan, apakah itu rumah bentuknya, apakah bentuk lain di bantaran-bantaran sungai. Itu adalah sebuah pelanggaran juga, Pak. Sehingga apabila ada upaya untuk pengerukan sungai, pendangkalan, ini mengalami kesulitan. Contoh kemarin sebelum pada saat bulan November, kami bersama dengan BBWS mengeruk Kali Sukalila. Ya. Untuk di muaranya itu dari pelabuhan sampai kepada jembatan Samadikun bisa menggunakan alat berat. Tapi begitu masuk
ke dalam lagi, alat berat sudah tidak bisa dipakai. Kenapa tidak bisa pakai alat berat itu? Apabila ngeruk mau dikemanakan itu kerukannya, karena kiri kanannya adalah udah penuh dengan bangunan-bangunan, bahkan juga rumah. Ini persoalan bagi kita. Ya, jadi persoalan sungai-sungai kita, bantaran sungai kita juga sudah ya banyak dilanggar oleh masyarakat karena tadi sudah diisi dengan bangunan-bangunan yang tidak baik, gitu, bahkan juga melanggar. Tapi insya Allah Pak, secara pelan-pelan kami sudah mengusulkan ke pemerintah pusat 4 sungai besar itu mohon untuk dilakukan normalisasi. Ya, normalisasi. Itu barangkali Pak kaitan dengan masalah tata ruang dan juga masalah infrastruktur. Nah, kemudian dari Mas ini kaitan masalah tadi obat herbal, pabriknya udah ada belum? Di Cirebon belum. Ya, memang itu sekarang sudah banyak juga obat-obat ya herbal. Tapi memang pabriknya bukan di Cirebon, di luar ya, di luar. Ya mudah-mudahan ke depan ada pihak-pihak investor yang mau membangun pabrik di Cirebon walaupun lahannya sangat terbatas, tapi mungkin kecil-kecilan ya, kecil-kecilan. Nah, kemudian kaitan dengan masalah tadi peningkatan keagamaan, insya Allah dan saya sudah berjalan ya karena sesuai dengan visinya adalah religi ya. Saya pun dimulai dari rumah dinas itu setiap malam Jumat sebulan sekali ada pengajian umum. Silakan Bapak dan Ibu kalau ingin hadir di pengajian di rumah dinas setiap malam Jumat ya 1 bulan sekali secara umum. Untuk bulan Februari baru tadi malam dilaksanakan. Kemudian setiap malam Rabu ya, setiap malam Rabu itu kami pun di rumah dinas ada pengajian dzikir dan sholawatan di rumah dinas. Setiap hari Jumat pagi khusus untuk ibu-ibu majelis taklim. Setiap hari Jumat pagi jam 8 sampai dengan jam 11 adalah ibu-ibu majelis taklim di rumah dinas pengajian. Jadi kepada ibu-ibu pun ada sini ibu suka ibunya ini hanya hari ini ada sapa warga jadi ibu nggak ikut pengajian di rumah dinas ya. Ini ibu ini juga sering saya lihat ya. Silakan. Itu dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan dan juga implementasi dari religi atau keagamaannya. Saya juga mengajak kepada semua. Saya kira itu aja ya yang dapat sampaikan. Atau masih ada dari ibu-ibu nih, saya belum dengar nih. Kalau ada, silakan ibu. Oh, Bapak masih ada. Ya, Seperti janji saya tadi, sebelum sesi kedua kita ada door prize dulu. Untuk pertama ada 3 buah door prize, Pak, siap ya? Berapa? Ada 4? 5, ya. Ada 5 buah door prize. Ya, siap-siap Ibu, Bapak boleh jawab nanti untuk pemberi pertanyaan pertama. Kami mohon dengan hormat Pak Wali Kota barangkali bisa memberikan pertanyaan. Ada door prize 5 Pak, kita punya 5. Oh, 4. Soal dari saya, pertanyaan nama Kodim Kota Cirebon apa? Siapa yang bisa? Siapa Nama Kodim Kota Cirebon? Kodim berapa? Bukan untuk pendes pertanyaan. Ayo Pak, silakan Pak. Iya. Langsung boleh langsung tanya dia. Ini langsung Pak. Langsung aja Pak. Bapak Hadim. Apa ini? Mangga Bu. Mangga Bu. Ya, Mas. Ya, makasih Bu ya. Bapak dan Ibu, tinggal 56 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan umum legislatif untuk DPR RI, DPD dan juga DPRD. Tanggal berapa, Bu? Iya. Tanggal berapa, Bu? 9 April. Harinya apa enggak hari apa, Bu?
Ya, jadi sekaligus saya mengingatkan, mengajak kepada Bapak Ibu semuanya bahwa tanggal 9 April 2015 hari Rabu adalah hari pencoblosan pemilihan umum legislatif untuk DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Ajak keluarga, ajak tetangga untuk datang ke TPS, salurkan hak pilihnya sesuai dengan pilihan dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan jangan salah memilih, pilih para calon-calon yang benar-benar memiliki visi misi yang jelas, punya program yang jelas, punya komitmen yang jelas, ingin memajukan kota Cirebon ke depan. Ya. Dan kita harus sukseskan pemilihan umum legislatif, harus kita sukseskan. Karena kesuksesan pemilihan umum ke depan itu akan menentukan kemajuan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Termasuk juga akan menentukan pembangunan di kota Cirebon. Ya, jangan sampai nanti ada warga kita, tetangga kita, saudara kita yang sudah punya pilih tidak datang ke TPS. Sayang, ya, sayang. Harus dan wajib sebagai warga negara yang baik, ya, wajib untuk menyalurkan hak pilihnya. Soal pilihan silakan, ya, sesuai dengan pilihannya masing-masing. Ya, saya kira ini sangat penting, sekaligus mengingatkan. Ya. Ibu, mana? Ibu. Oh, tadi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Anak saya sedang kuliah di Bogor. Apa bisa milih di sini? Apa di sana? Sekian, terima kasih. Anak ibu, putra ibu, ya, saya nyarankan bisa aja milih, ya, mau milih di kota Cirebon lebih baik, milih di Bogor pun lebih baik. Hanya ada kerugian, Bu. Mungkin kalau di Bogor milihnya hanya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sama DPR RI dan DPD. Untuk anggota DPRD Kota Cirebon tidak bisa memilih. Oleh karena itu saya menyarankan alangkah baiknya, ya, putra ibu memilihnya di kota Cirebon saja, sehingga bisa memilih pulang sini. Nah, kan libur, Bu, libur. Ya, walaupun hari Rabu tapi diliburkan. Baik pegawai di perusahaan termasuk sekolah pun diliburkan. Ya, sayang, jadi lengkap nanti putra ibu itu bisa memilih juga para calon legislatif untuk di kota Cirebon, bisa memilih calon legislatif untuk di provinsi, dan juga bisa memilih calon legislatif untuk di DPR. Bu, ya. Iya. Lanjut lagi, Darpresnya. Pertanyaan dulu. Oke. Pak Sultan. Pak Sultan, monggo. Baik, ini warga Kelurahan Purwosaren kan, banyak. Saya ingin tanya, berapa yang ada TPS di Kelurahan Purwosaren? Silakan. Ya, ini. Pak, ya, sini. Ya, silakan. Tadi yang pertama itu Neng, ayo ke depan. Ada 4. TPS Kelurahan Purwosaren. Abah boleh yang pertanyaan ada. Silakan Pak, Abah itu dulu. Oh. 17, Pak. Betul, 17 TPS. Satu di Geranjeng, Pak. Ini satu. Iya. Kalau tidak salah tadi Ibu sudah betul jawab ya Pak ya. Yang tadi Ibu ini. Yang pertama Rahmat, ya. Iya, satu. Masih ada lagi Pak? Masih satu lagi Pak. Ya, satu dompet lagi Pak. Silakan satu pertanyaan. Pertanyaannya gampang. Di halaman manakah Pak Wali Kota saat sekarang melakukan sapa warga? Ibu-ibu, Ya, ibu-ibu. Monggo Ibu. Ya, Ibu pakai baju biru. Di halaman
Kecerbonan Kurang Bu, kurang. di halaman Keraton Kecerbonan. Ya, betul. Betul Ibu, ya. Ya, door prize sudah habis. Baik, selanjutnya ya, Bapak mau bertanya boleh, silakan. Pak RW 1, RW 2 boleh, silakan. Pak dulu, Bapak ini dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Wali Kota yang saya hormati dan Bapak Dandim, serta Bapak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek Jatim, serta Bapak-Bapak OPD Kota Madya Cirebon. Kalau kita simak masalah sapa warga tentunya sangat bagus sekali Pak. Memang kita butuh dilanjutkan dan hasilnya untuk kita semua. Tapi kalau kita kupas lagi masalah ramah, itu adalah religi. Itu memang di Cirebon itu sangat bagus sekali. Peningkatan masalah keagamanya juga sudah bagus. Hanya itu aman. Di sini yang saya soroti masalah keamanan. Terutama kalau kita keluar malam itu banyak sekali gerombolan motor, Pak. Sehingga kita ini rada takut gitu ya. Lain dengan zaman-zaman dulu Pak, lagi zamannya Pak Harto itu aman itu. Kita keluar jam 12 malam itu enak, nyaman. Nah ini keamanan ini perlu ditingkatkan, khususnya ini masalah dari kepolisian ya Pak ya. Yang kedua tentunya masalah Maju M itu sangat bagus sekali program pendidikannya sehingga sampai SLA itu gratis. Mudah-mudahan guru oknum itu jangan bermain lah buat anak didik kita sebab demi kemajuan warga Kota Cirebon. Yang keempat adalah aspiratif. Mudah-mudahan dengan satu warga ini adalah memberi masukan kepada Pak Wali atau Pak Dandim atau Pak Kepolisian semuanya bisa menerima input dari masyarakat bawah sehingga bisa diimplementasikan juga untuk kepentingan kita semua. Yang kedua hijau, ya cukup lumayan Pak hijau, banyak pohon-pohonan Pak. Terutama yang kedua barangkali saya singgung masalah keamanan itu tidak lepas dari masyarakat tertiban. Terus terang di Lawang Gada itu banyak sekali preman-preman. Itu. Ya, preman-preman yang tato, yang apa, saya nggak tahu transaksinya jual beli apa itu. Sehingga di Lawang Gada itu kadang-kala jadi sorotan yang lewat, waduh banyak preman sekali sadis. Nah ini bagaimana tindak lanjutnya dari petugas Pak supaya lebih aman, lebih tertib. Dan yang kedua kemacetan kalau sore Pak di Lawang Gada itu kalau kereta api tutup banyak sekali kendaraan yang melawan arah Pak, sehingga kalau sore itu dibutuhkan suatu pengaturan dari kepolisian. Kalau memang yang melanggar melawan arah tilang saja, masyarakat juga mendukung. Yang keempat barangkali adalah saya memohon kepada Pak Wakil sama Pak Anwar sebagai Pak Wali Kota, kalau Pak RW itu dapat stimulan, RT juga dapat stimulan, yuk hansip juga dikasih loh Pak. Iya, ya betul ya. Sebab bagaimanapun juga hansip itu ujung tombak, malam dia harus keliling. Barangkali itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dulu. Ya silakan ibu-ibu dulu. Ya mangga ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota, saya mau bicara. Kalau katanya tahun depan nggak ada uang gedung sekolah, benar tak Pak Wali Kota? Masalah kan anak saya mau masuk ke SMA tahun depan, kan memerlukan biaya. Kalau saya gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus. Tulus pertanyaannya tulus ikhlas. Silakan ada lagi Bapak ini, Pak moga Pak silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadiudin, Pak. Yang terhormat Pak Ano beserta jajarannya, Pak Dandim dan Mas Sultan. Punten, saya ikut bicara Mas Sultan. Mungkin udah lewat sebulan, Pak. Bapak masih kenal saya waktu kita ketemu audiensi di Balai Kota. Saya dari Pinandung Mulia dan dari Forpak. Ya, Forum Peduli Alam Kejaksaan. Yang perlu saya tegaskan di sini, Pak. Kebetulan kemarin sudah ada janji bahwa Forpak akan diundang kembali untuk kegiatan berkaitan dengan alam kejaksaan, dan itu janjinya dari Pak Wahyu. Betul Pak Wahyu nggak ada ya? Pak Wahyu kemarin juga meminta undangan itu, tapi kami tunggu tidak ada realisasinya. Jadi berkaitan dengan itu Pak, saya mendengar kemarin Cirebon itu sebagai kota pusaka. Sempat di blow up media juga melalui Pak Yoyon bahwa Cirebon akan dibentuk gapura Candi Bentar. Betul ya Pak ya? Nah menurut saya gini loh Pak, sekali lagi ini sekedar masukan saja. Kalau seandainya itu ingin dicetuskan seperti itu, tolonglah kajian budaya Cirebonnya ada. Kalau memang itu dari Cirebon, saya yakin bukan itu katanya. Mas Sultan mungkin akan lebih tahu untuk hal itu. Jadi sebelum untuk dicetuskan itu, tolonglah kajian budayanya. Di sini banyak pekerja budaya atau budayawan yang lain gitu loh Pak. Seharusnya seminimal mungkin juga sebelum ini dihasilkan oleh bagian Bapeda ya Pak Ano punten ya dari Bapeda itu ya, tolonglah dikomunikasikan atau sekedar masukan saja. Di Cirebon tuh banyak pekerja budaya Pak, ada budayawan, tolonglah dilibatkan itu. Kemarin juga kalau nggak salah saya sudah berbicara dengan Pak Yoyon di forumnya kemarin. Ketika itu Pak Yoyon maaf sekali lagi malah meminta kepada Buya ya, kebetulan tidak ada kaitannya dengan Cirebon sama sekali. Kalau orientasinya di beliau dari asli Cirebon, saya yakin bukan. Itu sebagai masukan saja. Terima kasih. Cuma satu Pak, kebetulan tadi pertanyaan dari Ibu Bapak orang orang Bogor. Kebetulan saya jadi Ketua PPK Kecamatan Kesambi Pak. Jadi sebenarnya itu bisa kalau seandainya dia mau coblos di Bogor, tapi nanti ada formulir C5. Dan itu juga harus ada realisasinya. Tapi memungkinkan betul kata Pak Ano, lebih baik di Cirebon lah untuk membangun itu. Itu sudah masuk aja. Saya mohon pertanyaan pertama itu bisa dipertegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh satu pertanyaan lagi silakan. Dari sebelah sini dulu ya. Ada yang mana deh? Satu-satu ya. Monggo silakan Pak. Singkat saja Pak ya, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kepengurusan RW 01 Pulasaren Timur, nama saya Mulyono Ibrahim. Yang saya tanyakan Pak, saya mohon informasi yang benar mengenai listrik dan ledeng yang gratis itu Pak. Itu prosedurnya bagaimana Pak? Itu kami banyak warga kami yang menanyakan hal itu. Dan kedua, kami juga menyampaikan masalah riul Pak yang ada di Jalan Pengawatan yang tadi buat senam Pak itu riul itu kami sudah menyampaikan di Musrembang atau apa sudah 4 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum terrealisasi Pak. Nah itu hanya di aspal saja Pak, di hot mix, tapi kekuatan yang di dalamnya tetap kurang. Itu saya sudah lihat itu sudah turun 10 cm. Sebab sekarang sih banyak kendaraan-kendaraan yang besar lewat ke sana, dan mohon itu diperhatikan Pak. Saya sudah 4 tahun mengajukan itu belum terrealisasi. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota yang terhormat dan beserta jajarannya, dan kepada Bapak, kalau ada Bapak PDAM di sini, kami mempunyai anak menantu yang namanya Didi, Endang Didi, bekerja di PDAM selama hampir 10 tahun, tapi belum diangkat. Tapi kita minta permohonan kepada Bapak yang sekarang yang mungkin ada di sini, karena dia ya anaknya bukan beruntung, keadaannya pun apa, jadi kita mengandalkan dari mana gitu. Jadi tinggal sedikit lagi gitu. Kalau ada Bapak Wali Kota yang mohon permohonan dan permintaan.
Sekian dan terima kasih. Ya, pertanyaan tulus ikhlas lagi. Baik, cukup dulu. Selanjutnya kami silakan Pak Wali untuk menit. Baik, terima kasih. Yang pertama kaitan dengan tadi penjabaran dari visi ya, ramah, aman, maju, aspiratif dan hijau. Tadi di penegasan dari Bapak kaitan dengan masalah aman, keamanannya. Memang kita dalam hidup ini perlu suasana aman, nyaman. Kita dalam bekerja juga perlu suasana yang aman, nyaman. Pada saat kita ibadah pun perlu suasana yang aman, nyaman supaya ibadah khusyuk. Kemudian juga pada kegiatan apapun di jalan, ke pasar, kemana ingin suasana yang aman dan nyaman. Dan memang betul apa yang disampaikan Bapak, situasi dan kondisi saat ini, suasana tadi, ya peristiwa-peristiwa yang terjadi itu termasuk juga mabok, kemudian geng motor, bahkan juga yang sangat memprihatinkan kemarin korban oplosan, ya minuman oplosan, itu adalah semuanya kembali lagi kepada masyarakat, kepada orang tua. Untuk menciptakan sebuah keamanan yang nyaman dan nyaman di kota Cirebon itu tidak cukup oleh TNI dan Polri saja, terutama kepolisian. Kepolisian itu sangat terbatas personilnya, Pak Kapolsek ya, sangat terbatas. Sehingga di sini perlu sinergitas antara penegak keamanan dengan masyarakat. Ciptakan sama-sama dari mulai lingkungan kita, tingkat RT, tingkat keluarga, tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan. Yuk kita sama-sama ciptakan suasana yang aman. Contoh, pemerintah daerah sudah mengeluarkan peraturan daerah tentang miras, minuman keras 0%. Tidak ada artinya itu kalau perda itu tidak kita implementasikan, tidak kita laksanakan, tidak kita taati, nggak ada artinya. Dan pemerintah daerah tetap peraturan daerah tentang miras itu tetap berlaku, Sudah ada perda aja itu kemarin 5 orang meninggal. Minuman beroplosan antara sprit dengan autan, ya, dikocok, ya, diaduk, terus diminum, udah. Ya. Jadi itu Pak, ya mungkin nanti bisa menambahkan Pak Kapolsek tentang situasi kondisi keamanan, termasuk Pak Dandi bisa menambahkan nanti. Ya. Tapi apa yang sampaikan dari Pak betul. Nah kemudian kaitan dengan peran Hansip, termasuk juga barangkali menjelang pemilihan umum ini titipan ya di lingkungan, karena pasti gesekan-gesekan ya di lingkungan RW, lingkungan RT, lingkungan kelurahan itu pasti akan terjadi. Mudah-mudahan kalau ada gesekan-gesekan itu tidak terlalu tajam, ya tidak terlalu tajam. Karena bayangkan Pak, caleg untuk DPRD Kota Cirebon itu jumlahnya 400 orang. Ya, 400 orang memperebutkan 35 kursi di DPRD. Ya. Pasti itu akan ada singgungan-singgungan, ya, singgungan-singgungan. Oleh karena itu saya titip kepada Bapak semuanya, itu hindari kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh ya, itu masalah keamanan. Kemudian yang berikutnya dari Bapak tadi mana sih? Bapak ya, yang masalah Candi Bentar. Memang Candi Bentar itu ada yang dari bata merah, ada yang juga yang sudah dalam bentuk tembok. Kalau ini motifnya masih Candi Bentar ini, tapi tidak dalam bentuk bata merah. Ya, memang saya punya keinginan Pak, ingin menciptakan kekhasan Cirebon. Contoh Pak, kalau kita ke Bali begitu turun dari bandara sudah ces suasana barinya. Karena hampir semua itu infrastruktur, gedung, ya, pagar, ya, Bagapura itu sudah suasana Bali benar-benar. Saya juga ingin, ya, begitu orang masuk ke Cirebon itu sudah ces dengan suasana Cirebonannya. Ya, ini yang saya ingin ciptakan. Hanya tadi saran Bapak betul, ya, bahwa kita harus barangkali apa nanti yang menjadi sebuah kebanggaan kita untuk ya
kita dalam pagarnya mau pagar apa, maka kalau sedimentar itu belum masih diragukan ya, karena itu apalagi kaitan dengan agama Pak, ada yang menafsirkan bahwa sedimentar itu adalah mengarah kepada kehinduan katanya gitu ya, itu ada saudara. Kita diskusikan nanti Pak, kita diskusikan ya, termasuk juga masalah alun-alun Kejaksaan waktu kita ketemu, dan saya sudah mentargetkan kepada Pak Wahyo bulan Mei alun-alun Kejaksaan harus sudah selesai ditata ya. Saya kemarin dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres, apel gelar kesiapan pengamanan pemilu, apel di alun-alun. Prihatin, sedih Pak. Sudah malamnya hujan, pagi-paginya apel, becek Pak, becek, aduh, lumpur, saya prihatin Pak. Ya saya punya target ke Pak Kadis, bulan Mei alun-alun sudah selesai ditata. Karena bulan Mei itu kita akan ada acara tingkat Provinsi Jawa Barat, yaitu Bulan Bakti Gotong Royong tingkat Jawa Barat di Kota Cirebon. Ya, pada bulan Mei. Hari Koperasi tingkat Jawa Barat pada bulan Juli juga akan di Cirebon. Tempatnya adalah di alun-alun Kejaksaan. Kemudian disambung lagi 17 Agustus, kemudian disambung lagi sebelumnya adalah Idul Fitri. Jadi saya mohon kepada, saya kira belum, saya sudah segera dan pasti kalau sudah segera akan dilaksanakan itu akan mengundang untuk membicarakan desain ya tentang penataan alun-alun Kejaksaan. Ya ini ada Pak Kadisnya. Ya, saya kira sudah dicatat sama Pak Kadis tuh, dicatat ya. Nah kemudian kaitan dengan masalah tadi dari Bapak, ya, masalah listrik sama air, ya. Kalau listrik itu memang saya tidak begitu mendalam karena itu adalah sudah urusannya kaitan dengan PT PLN. Tapi kalau kaitan dengan air bersih, nanti ini sambungan. Jadi caranya begini, Bapak mendata dulu, Pak ya, warga yang itu, tapi yang betul-betul berpenghasilan rendah. MBR, bukan ember, ya, bukan ember. MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi pengganti nomenklatur dari masyarakat miskin. Kalau masyarakat miskin kayaknya terlalu merendahkan gitu ya. Nomenklaturnya istilahnya. Makanya sekarang itu istilahnya dirubah menjadi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi nanti didata lengkap Pak, data produknya, keluarganya dan lain-lain, termasuk juga lampirkan itu rekening listriknya. Ya, dan nanti diketahui oleh Pak Lurah, disampaikan kepada PDAM. Mungkin nanti oleh PDAM akan dicek kira-kira kalau disambungkan di situ selain memenuhi persyaratan airnya cukup nggak di sekitar itu ya, karena jangan sampai nanti disambungkan gratis tapi airnya tidak keluar, percuma kan Pak ya, gitu ya, percuma. Nah itu. Nah, kemudian apalagi tadi itu dari Bapak kaitan dengan masalah putranya ya, tolong dicek ya Pak Penda ya, dicek itu tadi namanya ya, ada Pak Penda. Nah dari Ibu insya Allah Bu ya, yang istilahnya dana sumbangan pembangunan di sekolah itu ke depan tidak ada lagi ya, tidak lagi, karena yang namanya bangunan itu gedung, nah itu nanti sudah disiapkan lewat APBD ya, sudah kewajiban dari pemerintah ya untuk bangunannya, gedungnya kalau kurang gedung ya Bu ya, ya itu kan. Nah untuk Hansip ya, tadi untuk Hansip ya insya Allah ini ya, itu Pak Hansip ya, insya Allah tadi kita pikirkan ke depan ya, kita pikirkan ke depan ya, karena saya pun untuk mengeluarkan dana apapun ya, sebesar rupiah pun mengeluarkan dana dari APBD, dari kas daerah harus jelas payung hukumnya, aturannya harus jelas, undang-undangnya harus jelas, karena kalau tidak jelas aturannya, tidak ada dasarnya ya, nanti urusannya panjang, yang menerima pun salah, yang memberi pun salah, urusan dengan hukum nantinya ya. Jadi saya tidak masalah kalau memang ada aturannya yang menjadi cantolan payung hukumnya, jadi masalah, dan termasuk dananya ada ya, dan aja. Saya kira itu aja. Ada yang belum tadi, lupa siapa lagi? Udah semua? Ibu udah tadi, udah Ibu. Nah sekarang tinggal oh tadi ya saluran perawatan, makanya udah dicatat Pak. Memang kita itu punya gorong-gorong, punya saluran air ya, air itu peninggalan zaman Belanda, peninggalan zaman Belanda. Hampir rata-rata semua jalan lama itu adalah di bawahnya adalah gorong-gorong pembuangan air pokoknya ya. Hanya memang betul Pak, kondisinya karena sudah zaman Belanda sudah ratusan tahun Pak,
ini kondisinya sudah ya sangat mengkhawatirkan ya. Termasuk barangkali itu kalau Bapak Ibu di Pesuketan ya, di persimpangan itu selalu ambles karena memang itu di bawahnya itu adalah gorong-gorong yang menuju ke Ade Irma ya, ke Ade Irma. Itu kondisinya sudah juga sangat mengkhawatirkan. Insya Allah ke depan saya bertahap Pak ya, saya bertahap karena memang perlu dana yang cukup besar ya, cukup besar. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya barangkali Pak Kapolsek Selti mangga tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyrikillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentunya yang utama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Subhanahu. Siang ini kita bisa sama-sama sabta marga dengan Bapak Wali Kota Cirebon. Ini adalah merupakan silaturahmi yang sangat besar ya. Hablum minanas yang betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala harus diberikan. Barang siapa manusia yang silaturahmi, pintu surga akan dibuka. Amin. Ya, yang kedua yaitu pertanyaan yang sangat menarik ya tentang keamanan. Dan saya sangat terpancing, alhamdulillah. Sebenarnya pemerintah sangat sayang. Sekali lagi Pak, apa yang tadi disampaikan Pak Wali Kota sangat sayang kepada warganya. Bahkan sampai miras juga di 0% kan. Tapi apa yang terjadi? Penggeseran yang terjadi. Miras tidak ada, saya melakukan kegiatan operasi. Ya, di mana-mana bergeser. Minum metanol dicampur dengan autan, dengan sprit, akhirnya meninggal. Kemarin 5 orang di Kerang Raksan. Inilah penggeseran manusia ya, dari miras tidak ada. Itu dampak dari peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Lalu sekarang Bapak seolah-olah Pak polisi tidak bisa, kenapa dibiarkan? Itu kan pertanyaannya. Itu salah Pak. Keamanan ketertiban bukan milik Pak polisi tapi milik semua orang. Coba kita bangun dari masyarakat paling terkecil, anggap dari satu rumah tangga. Saya punya putra berapa? Punya 2. Saya bisa mendidik anaknya. Ini mah lain. Pak polisi nangkap anaknya, bapaknya marah-marah ke kantor polisi. Ini yang terjadi Pak, sangat disayangkan saya ini terterang aja. Pak, anak saya ini baik, tidak pernah masuk geng motor seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wali. Sampai marah-marah. Saya sama anggota saya buka bajunya. Begitu buka di punggungnya apa? Esi. Luar biasa. Baru bapaknya di situ nangis. Karena bapak ini belum pernah memberikan nasihat. Barang siapa orang tua yang tidak pernah mengasih nasihat sama anaknya, insya Allah akhirnya raka. Sebab anak itu titipan. Kalau ini diterapkan dari rumah tangga dulu sampai ke atas, tidak akan ada permasalahan. Insya Allah Pak. Contoh anak saya. Saya sering konsul dengan Pak Wali, saya sering konsul dengan Pak Dr. Edi. Alhamdulillah, yang anak saya ini selalu ranking sekolahnya, karena Pak Wahyu ada. Ranking pertama terus-terusan Pak, masuk akabri tidak lulus, padahal masih ranking di akabrinya. Sekarang diterima di UGM, malah jadi dosen di UGM. Kenapa? Karena didikan Pak. Kalau dia diliarkan, ya liar. Nah, dari penggeseran-penggeseran ini Pak, saya mohon. Ya, saya mohon komit. Sekali lagi, kalau nanti ada yang ditembak oleh anak buah saya, jangan marah. Saya sudah selesaikan ini. Saya enggak ini. Kemauan Bapak begitu, saya keras lebih keras. Saya baik lebih baik. Namun pembicaraan Bapak itu udah kosong sekarang itu Pak. Itu sebelum saya jadi Kapolsek Seltim. Sekarang di Lewangada udah tidak ada Pak. Kalau ada Bapak tolong informasikan kepada saya. Detik ini saya datang, saya tangkap nggak main-main. Dan tidak ada suatu perkara satupun yang main-main dengan saya. Nah itu, saya terus terang aja. Saya tidak tersinggung, saya terima kasih masukan Bapak. Tetapi jangan mengangkut-angkut yang ke belakang. Salah satu contohnya, yang kemarin. Kenapa dia minum metanol? Lama-lama punten Pak Wali, tidak akan ada lagi yang mencuri motor, mobil. Hanya mencuri bensin untuk diminum Pak. Saya yakin masyarakat kita ini seperti itu.
Nah, kalau ini seperti itu Pak, berarti ini kita dilihat dasarnya. Orang tua hanya mengandalkan silahkan sekolah, mengandalkan guru dan kepala sekolah. Keamanan mengandalkan Pak Polisi dengan Pak Dandim. Ya, banjir mengandalkan Pak Wali. Kenapa? Karena dia tidak berpikir, oh ini adalah runtah udah mempet. Coba kalau ikut serta, peduli terhadap itu, tidak akan terjadi Pak semuanya. Hal inilah kita saling, mari kita ini sama-sama sekarang saling menata, mengawasi. Insya Allah tidak akan. Tapi sebaliknya, kalau sudah tidak peduli masa bodoh, itu mah urusan wali kota, itu mah urusan Kapolsek Seltim, itu mah urusan Pak Dandim. Wah, lawan ini. Bahkan hebatnya lagi di negara itu, LSM di mana-mana ayah Pak, petengalah ngariweuhkeun. Amit-amit saya mah. Coba kalau peduli mah Pak, ada geng motor, ayo sama-sama. Itu harapan saya. Itu aja ya Pak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wali, yang terhormat Pak Sultan, dengan seluruh bapak-bapak SKBD sekalian dan seluruh warga. Tentunya pertama-tama saya sebagai warga baru di sini. Selama 1 bulan saya menjabat di sini, saya beberapa kali mengikuti Pak Wali kegiatan sapa warga ini. Saya melihat di sini cukup bagus. Ini tentunya sangat bermanfaat baik untuk warga. Tentunya apalagi untuk saya sebagai warga baru, ini juga merupakan media buat saya untuk lebih mengenal lebih dekat lingkungan yang menjadi tanggung jawab wilayah teritorial Kodim, dan juga bisa langsung bertemu langsung dengan warga masyarakat yang ada di wilayah teritorial Kodim Cirebon. Terkait dengan masalah keamanan, tadi yang disampaikan sudah dari Polsek. Tentunya kita tahu dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan besar, yaitu kegiatan pemilu. Terkait dengan itu, tentunya kami baik TNI dan Polri tentunya siap membantu pemerintah daerah untuk kegiatan ini agar bisa lancar dan selama pelaksanaan juga bisa aman dan nyaman. Perlu diketahui bahwa beberapa waktu lalu kita sudah dikumpulkan oleh Panglima TNI maupun Kasat. Kita mendapat banyak dukungan armada kendaraan bermotor, khususnya termasuk perkuatan yang diberikan kepada Polri untuk membackup kegiatan pengamanan pemilu ini. Tentunya mendekati ini tidak boleh ada kegiatan yang aneh-aneh ya, karena kita harapkan ke depan ini aman dan lancar. Sehingga dengan adanya perkuatan baru, penambahan personel maupun material yang baru, ini kita siap untuk melaksanakan patroli kegiatan yang nanti tentunya akan membackup Polri. Kemarin juga sudah dilaksanakan gelar kesiapan pengamanan pemilu yang dirupnya adalah Pak Wali. Kita sudah laksanakan gelar kekuatan. Di situ juga tujuannya adalah untuk memberikan efek deteren atau efek pencegahan agar masyarakat ini yang mungkin punya niat yang macam-macam bisa reda ya. Saya harapkan juga tentunya adanya kemitraan dengan warga, karena TNI Polri tidak bisa bekerja sendiri hitungankan, tetapi harapkan adanya kerjasama atau kemitraan dari warga, sehingga kalau ada hal-hal sekecil apapun yang kaitannya bisa berpotensi untuk mengacaukan atau membuat wilayah Cirebon ini menjadi tidak aman dan nyaman, tentunya bisa dilaporkan baik melalui Babinsa maupun Binamas yang ada di wilayah masing-masing, sehingga selalu sinergi dan kita harapkan wilayah ini selalu aman, tentram, dan nyaman. Amin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wali, tadi ada beberapa ibu yang bisik-bisik ke saya ingin kejelasan masalah BPJS Pak Wali. Ya, jadi silakan barangkali mohon Ibu silakan ingin tanya BPJS tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang mau saya tanyakan kepada Pak Dr. Edi mungkin bisa menjelaskan untuk masalah BPJS. Karena di sini untuk BPJS katanya bayar 25.000 sampai 60.000. Bagaimana untuk warga yang tidak mampu? Begitu. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus. Ibu, untuk orang miskin, ex-jam kesmas, SKTM itu sudah aman Bu. Tahun ini Pak Wali Kota sudah menyiapkan sampai akhir tahun ini. Nanti 2015 yang orang miskin didaftarkan oleh Pak Wali Kota untuk jadi anggota BPJS itu dibayar oleh Pemkot. Kalau yang miskin, tapi kalau yang kaya seperti Pak Heru, Budiana itu harus bayar sendiri Bu, kasarnya. Ya orang kaya nih Bu. Jadi di BPJS itu prinsipnya gotong royong Bu. Yang kaya harus bayar sendiri, tapi yang tidak mampu dibiayai negara. Jadi untuk orang yang tidak mampu aman Bu. Sudah disiapkan 151.115 orang sudah disiapkan sama Pak Wali Kota dibayar. Iya nanti SKTM di 2015 hilang Bu. Surat keterangan tidak malu di 2015 itu hilang Bu. Ya, tidak mampu ya. Kata Pak Edi tadi tidak malu ya. Jadi nanti Bu, surat keterangan tidak mampu di 2015 diganti BPJS. Jadi prinsipnya Bu, orang yang tidak mampu, orang miskin sudah aman. Ya, terima sudah kasih. Oleh Pak Wali Kota. Untuk yang mampu harus bayar sendiri. Tapi untuk TNI, Polri, Askes itu sudah dibiayain oleh gaji mereka yang sudah iur dengan pemerintah Bu. Jadi 3% pemerintah, 2% dari gaji kami itu bayar ke yang dulu namanya Askes, sekarang BPJS. Jadi BPJS itu sebetulnya Bu ganti clearnya Askes. Cuma itu kepesertaannya seluruh Bu. Nanti di tahun 2019 penduduk dari Sabang sampai Merauke Bu, siapapun Bu, informal, formal itu semua di cover BPJS. Secara bertahap Bu, dari tahun ke tahun tiap daerah, contohnya Cirebon Bu, itu salah satu daerah 3 pertama di Jawa Barat yang duluan Bu, masuk BPJS. Jadi 2015 seluruh warga kota Cirebon itu masuk BPJS. Contohnya pengusaha yang di depan ini Bu, dia kan bukan TNI, bukan Polri, bukan PNS. Itu keluarga besarnya harus bayar iuran tadi tiap bulan. Tapi semua di cover asuransi Bu. Dan BPJS itu Bu milih yang mampu tadi milih. Kalau saya mampunya di kelas 3, itu yang pilihan kelas 3 25.500. Kalau saya mampunya kelas 2, pilihan di kelas 2. Di rumah sakit nanti Pak Heru itu ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kalau kelas 2 49.500. Kalau kelas 1 Bu, itu 59.500. Per orang, per jiwa per bulan Bu. Tapi yang mampu Bu, kalau tidak mampu sudah dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi BPJS itu hebat Bu. Obamacare aja di Amerika kalah. Indonesia terbesar itu nanti. Tapi 2019 Bu. Untuk kota Cirebon hebat lagi Bu. 3 DT2 pertama yang masuk BPJS kota Cirebon 2015. Jadi tahun depan itu SKTM ganti clear lagi namanya BPJS semua. 2015. Tapi sampai akhir tahun ini itu SKTM masih jalan Bu. Jamkesda masih jalan. Kalau mau berobat di Pak Heru berapapun dibayar. Diganti oleh Pemkot. Gitu Bu. Jadi BPJS mudah-mudahan sukses. Dan Ibu, kalau yang mandiri bayar sendiri di BPJS itu ada di Jalan Sudarsono Bu. Askes yang kantor Askes itu sebentar Bu. 5-10 menit selesai Bu. Biasanya karena sekarang masih antrinya panjang, mungkin antrinya agak lama Bu. Tapi kalau Ibu datangnya agak siangan itu agak kosong Bu. Jadi untuk orang miskin aman Bu. Aman. Ya terima kasih Bu, pertanyaan luar biasa Bu. Ya, iya betul Bu. Ini menarik Bu. Jadi nanti Bapak Ibu semua, mungkin lewat bantuan Ibu juga, RT, RW, kelurahan itu lagi menjalankan itu Bu. Sekarang ini sedang berjalan Bu. Nanti insya Allah beberapa bulan ke depan sudah ada nama-nama ganti yang terbaru, yang valid. Jadi terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Edi, ya, luar biasa. Sapa warga pada hari ini sangat luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, juga untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena tadi masih banyak yang mau ditanyakan, waktu sudah siang. Berarti masih ada nanti kesempatan kita untuk kesini lagi Pak ya. Masih banyak yang mau ditanyakan.
Baik, sebelum kita akhiri kegiatan Sapa Warga pada hari ini, kami akan ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Pak Wali Kota Cirebon, Bapak Sultan, Pak Dandim, Pak Kapolsek, dan seluruh pimpinan PD, dan juga terutama warga masyarakat Pulasaren. Ya, terima kasih banyak. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir, Sapa Warga untuk kita semua. Sapa Warga untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum.